I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Nervina Putri Pambudi. Untuk video kali ini saya akan membahas mata kuliah Geometri Analitik dengan materi relasi koordinat kartesius dan koordinat polar. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu koordinat kartesius. Bisa kita perhatikan gambar ini, di mana terdapat titik A dengan X, Y. Nah, pengertian berdasarkan gambar ini adalah suatu titik A yang dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, X, Y, di mana X di sini merupakan jarak dari titik A terhadap sumbu Y, dan garis Y di sini merupakan jarak antara titik A terhadap sumbu X. Nah, perlu diingat bahwa materi koordinat kartesius dan koordinat kutub ini sangat berkaitan sekali dengan materi kuadran. Maka dari itu kita perlu sekali mereview materi kuadran. Nah, di sini kita perlu ingat bahwa terdapat nilai positif negatif dari X, Y dalam setiap kuadrannya. Yang pertama di kuadran 1 ada nilai X yang positif dan Y positif, di kuadran 2 X negatif, Y positif, di kuadran 3, X negatif, Y negatif, di kuadran 4, X positif, Y negatif. Yang kedua kemudian yaitu koordinat kutub atau koordinat polar ya. Kita bisa perhatikan gambar di sini ada titik A dengan R, alfa. Pengertiannya di sini adalah suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut R, A, di mana R di sini merupakan jarak antara titik A terhadap sumbu 0 ini atau pusat 0,0, sedangkan alfa di sini merupakan jarak antara sumbu X dengan garis OA. Sumbu X di sini merupakan sumbu X yang positif. Nah, perlu diingat di sini kita harus mengingat bahwa besar sudut di berbagai kuadran, di mana kuadran 1 di sini adalah rentang sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran 2 ada 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 3 ada 180 derajat sampai 270 derajat. Dan di kuadran 4 ada 270 derajat sampai 360 derajat. Kita masuk di hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub atau koordinat polar. Yang pertama, apabila diketahui koordinat kutub atau R, alfa. Apabila yang diketahui adalah koordinat kutub ini, maka kita harus mencari nilai X dan Y. Caranya seperti apa? Kita gunakan cos alfa dan sin alfa. Untuk cos alfa sendiri sama dengan X per R, dan sin alfa yaitu Y per R. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan Y ini masing-masing ruas kita kalikan dengan R, sehingga kita akan mendapatkan X sama dengan R kali cos alfa dan Y sama dengan R kali sin alfa. Yang kedua, sekarang apabila diketahui koordinat kartesiusnya yaitu X, Y, maka kita harus mencari nilai dari R dan alfa. Untuk mencari nilai R dan alfa kita gunakan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau sama saja dengan R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat yang dikuadratkan. Untuk nilai alfanya kita menggunakan tan alfa, di mana nilainya adalah Y per X.
Nah, kita perlu ingat bahwa untuk tan alfa ini, nilai dari alfa di sini adalah sangat berpengaruh sekali dengan kuadran. Jadi letak kuadran dengan nilai y per x ini sangat berpengaruh sekali. Seperti halnya tadi di koordinat kartesius, untuk nilai x positif atau y positif, y negatif, x positif, seperti itu. Itu sangat berpengaruh sekali untuk nilai tan ini. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal dulu. Yang pertama, apabila diketahui koordinat kutub, maka kita diperintahkan untuk mencari koordinat kartesiusnya. Yang diketahui titik A 8,60. Di sini 8 ini merupakan R dan alfanya 60 derajat. Maka caranya untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya, kita menggunakan rumus X sama dengan R cos alfa dan Y sama dengan R sin alfa. Sehingga kita dapatkan, tinggal kita masukkan X sama dengan 8 dikali cos alfa. Cos alfanya adalah cos 60. Karena nilai cos 60 sama dengan setengah, maka 8 kali setengah sama dengan 4. Kita sudah mendapatkan nilai X dan sekarang sama kita akan mencari nilai Y-nya seperti cara yang tadi. Untuk nilai dari sin 60 sendiri adalah setengah akar 3, maka 8 kali setengah akar 3 adalah 4 akar 3. Maka hasil dari koordinat kartesius dari 8,60 derajat adalah 4,4 akar 3. Mudah ya, masih mudah. Contoh soal kedua masih sama seperti tadi. Masih diketahui koordinat kutub, maka kita mencari nilai X dan Y-nya menggunakan rumus yang tadi sama. Tinggal kita masukkan, yaitu X sama dengan 12 dikali cos alfanya 150 ya. Nah, di sini perlu diperhatikan kenapa di sini negatif? Karena 150 ini terletak pada kuadran 2 karena dia besar sudutnya rentang antara 90 sampai dengan 180, itu masuk di kuadran 2. Nah, sedangkan untuk di kuadran 2 yang senilai dengan 150 adalah 30. Karena 180 dikurangi 150 sama dengan 30. 90 ya, 180 dikurangi 150 adalah sama dengan 30. Jadi kita menggunakan cos 30. Di sini kenapa negatif? Karena di kuadran 2 apabila untuk nilai cosnya sendiri adalah negatif cos, maka dari itu di sini ditambahkan negatif. Jadi 12 dikali dengan negatif setengah akar 3 karena nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Hasilnya adalah negatif 6 akar 3. Sama seperti tadi kita mencari nilai Y-nya juga. Nah, kenapa di sini positif? Karena di kuadran 2 untuk sin sendiri adalah tetap hasilnya sin positif. Jadi tidak perlu menambahkan negatif. Hasilnya adalah 6. Maka kita mendapatkan nilai X dan Y-nya yaitu negatif 6 akar 3,6. Untuk contoh berikutnya yaitu diketahui koordinat kartesius. Maka kita akan mencari nilai R dan alfanya. Diketahui nilai X 4, Y 4 akar 3. Maka nilai X-nya sama dengan menggunakan rumus yang tadi, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan tan alfa sama dengan Y per X. Maka tinggal kita masukkan nilai R-nya, yaitu 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat, yaitu 16 tambah 48 sama dengan 64. Akar dari 64 adalah 8. R-nya ketemu. Sekarang kita masukkan untuk tan alfanya, yaitu Y per X. Y-nya 4 akar 3, X-nya 4. Kita masukkan menjadi akar 3. Di sini kita lihat akar 3. Sudut tan berapa yang hasilnya akar 3? Nah, tan 60 adalah hasilnya adalah akar 3. Jadi kita sudah mendapatkan nilai R dan alfanya untuk koordinat
kutub dari 4,4 akar 3 yaitu 8,60 derajat. Sama, ini contoh kedua, diketahui koordinat kartesius juga. Kita tinggal masukkan R-nya ketemu 4 akar 2 ya. Kemudian alfanya Y per X, Y-nya negatif 4, X-nya 4, jadinya negatif 1 ya. Nah, di sini kita perhatikan nilai Y-nya negatif, nilai X-nya positif. Berarti mereka berada di kuadran 4. X positif, Y negatif, berada di kuadran 4. Nah, untuk di kuadran 4, tan kuadran 4 adalah 45. Tapi di kuadran 4 di sini adalah rentang 270 derajat sampai dengan 360. Maka dari itu yang senilai dengan 45 tan 45 derajat itu adalah 270 ditambah 45 atau 360 dikurang 45 adalah 315. 270 ditambah 45 adalah 315, 360 dikurangi 45 adalah 315. Jadi mengapa saya mengatakan bahwa materi kuadran di sini sangat berpengaruh, karena mempengaruhi nilai dari alfa ini tadi. Jadi kita sudah mendapatkan nilai R dan tan-nya. Oke, ini adalah yang perlu diingat ya. Ini yang perlu kita ingat. Untuk nilai-nilai positif negatif dari X, Y, dan juga besar sudut dari masing-masing kuadran. Oke, di sini kita juga perlu ingat, kita bisa perhatikan di sini semuanya sama, akan tetap untuk R-nya juga sama, akan tetapi yang berbeda di sini adalah alfanya. Karena apa? Ini sesuai dengan letak kuadrannya. Maka dari itu, ketika kita salah menganalisis kuadrannya, maka kita akan salah dalam menentukan alfanya. Sekarang kita masuk ke persamaan koordinat polar dan kartesius. Di sini ada salah satu contoh soal, yaitu buktikan bahwa persamaan R sama dengan 8 cos theta merupakan persamaan lingkaran dengan jari-jari 4 satuan berpusat di 4,0. Ini kita tulis soalnya dulu, yaitu R sama dengan 8 cos theta. Kemudian kita manipulasi agar kita bisa mendapatkan nilai dari R kuadrat. R kuadrat adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya kan ya? Kemudian caranya bagaimana untuk kita mendapatkan nilai R kuadrat itu? Dengan cara kita mengalihkan kedua ruas dengan R, sehingga menjadi R kuadrat sama dengan 8R cos theta. Perlu diingat, R cos theta di sini merupakan nilai dari X, ya, sehingga kita bisa manipulasi lagi menjadi R kuadrat sama dengan 8X. Nah, karena nilai R kuadrat ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat, maka kita jabarkan saja menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8X. Di sini kita bisa pindah ruaskan 8X. Jadi persamaan yang kita dapatkan adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 8X sama dengan 0. Untuk visualnya seperti ini. Jadi ini titik pusatnya 4,0 dan ini adalah persamaannya. Ini persamaannya yang udah dimanipulasi dari X kuadrat plus Y kuadrat min 8X tadi. Ini dimanipulasi. Tetap hasilnya akan sama. Yang kedua di sini adalah nyatakan persamaan R sama dengan 2 cosec theta ke dalam koordinat kartesius. Berarti kita harus mencari nilai X dan Y-nya. Oke, yang pertama R sama dengan 2 cos theta. Nah, di sini karena cosec theta ini merupakan sama dengan 1 per sin theta, maka kita jabarkan dulu sehingga R sama dengan 2 dikali sin theta. Nah, di sini kita bisa bukan manipulasi ya. Kita bisa jabarkan lagi. Kita kalikan kedua ruas ini dengan sin theta, sehingga R sin theta sama dengan 2. Oke, perlu diingat di sini R sin theta ini merupakan nilai dari Y, sehingga Y sama dengan 2. Seperti itu ya.
Nah, ini adalah visual dari Y sama dengan 2. Satu garis membentuk satu garis seperti ini. Mungkin itu saja untuk materinya. Sudah selesai karena kita sudah bisa menentukan perubahan dari koordinat kutub ke kartesius ataupun sebaliknya dan juga persamanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.